Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya kembali akan menceritakan sebuah cerita horor yang berjudul Gangguan Ummu Sibyan. Cerita horor ini diambil dari kisah nyata seorang wanita hamil yang mendapat teror dari Ummu Sibyan hingga ia mempunyai bayi. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke ceritanya. Nisa, seorang wanita yang menanti kehamilannya setelah 4 tahun menikah. Setelah 4 tahun penantian, akhirnya Nisa mendapatkan 2 garis pada alat tes pack kehamilannya. Ia senang seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tangisan haru bahagia menyelimuti aku dan suamiku. Kami berdua sangat bersyukur. Suamiku memelukku dengan erat. Tak sabar rasanya ingin memberitahu keluarga tentang kabar istimewa ini. Bulan pertama kehamilan kulalui dengan kesusah payahan. Morning sickness, pusing, dan mual yang tak pernah terlewat setiap harinya. Bahkan ketika makan pun selalu dimuntahkan kembali. Badanku terasa lemas, pusing, membuatku malas beraktivitas. Sampai pada bulan kedua kehamilan, masalah ini pun masih mengganggu. Aku melaluinya dengan ikhlas dan menikmati trimester pertama kehamilan yang begitu berat. Hingga di bulan ketiga, aku mulai merasa kuat dan dapat bekerja kembali di pabrik benang. Awalnya, suamiku tidak mengizinkan. Namun, karena aku merasa bosan saat sendirian di rumah, akhirnya ia mengiyakan keinginanku. Aku kembali bekerja di pabrik benang. Jam kerjaku mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Semua terlihat berjalan normal tanpa kendala. Sampai suatu sore di pabrik, mesin tiba-tiba macet yang membuat pekerjaan menjadi lambat dan jam pulang bergeser menjadi 1 jam lebih lama. Pukul 5 sore, kami, para buruh pabrik, baru bisa pulang. Aku mendengus melihat jam sudah menunjukkan jam 5 sore. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke rumah adalah setengah jam. Dengan mengendarai motor metik, aku berusaha menjalankan motor sedikit cepat agar segera sampai ke rumah. Senja itu, suasananya sangat sepi, ditemani lampu redup temaram. Aku melewati sebuah makam desa. Ketika aku melewatinya, bulu kudukku berdiri. Tengkukku terasa dingin seperti ditiup dari belakang. Kurasakan sedikit kejanggalan ketika beban motor terasa berat. Meski kucoba menekan gas lebih dalam, nyatanya motor tidak berpacu lebih cepat. Aku pun menoleh melihat keadaan sekitar. Tak ada siapapun di jalanan lengang ini. Suasana mendadak hening. Bahkan suara speaker masjid yang melantunkan syairan seperti tiba-tiba lenyap begitu saja. Ditambah dengan merebaknya harum bunga Kamboja yang begitu menyengat menambah suasana menjadi mencekam. Tiba-tiba aku kaget ketika menemukan ada sosok perempuan duduk di boncengan belakang dari kaca spion. Rambutnya beruban panjang menutupi wajah dengan pakaian putih yang lusuh. Mataku membelalak saat kurasakan perutku dicengkram dari belakang. Sakit sekali. Aku pun berteriak sekuat tenaga. Kedua tanganku berkeringat dingin. Kutekan kembali gas lebih cepat dan dalam. Namun sepertinya ban motorku berputar cepat di tempat itu tanpa bisa melaju. Bahkan terasa seperti melayang. Pikiranku pun melayang. Ku pejamkan mata dengan erat, berharap ini semua hanya imajinasiku saja. Hingga ketika aku membuka mata, kutemukan diriku sudah berada di kasur kamarku sendiri. Mas Wahyu khawatir. Ia menanyakan kenapa ini bisa terjadi. Aku malah bertanya balik, kenapa aku bisa sampai di sini, padahal tadi masih berada di atas motor. Katanya, warga yang pulang dari musola sehabis maghrib menemukanku terkapar di depan pintu makam bersama motor. Beruntung ada yang mengenaliku, segera mereka menghubungi Mas Wahyu. Ia bersyukur tidak terjadi apa-apa padaku, terlebih dengan kandunganku dan bayi impian kami. Malam harinya,
Aku terbangun karena ingin buang air kecil. Saat itu pula aku melihat bayangan samar, seorang berada di pojok tepi kasur. Lampu kamar yang kumatikan membuat pandangan kurang fokus. Kugosok pelan mata agar memperjelas pandangan. Aku tersentak kaget. Kudapati sosok wanita dengan mata satu, warnanya merah, melotot, dan menyeringai menatap tajam kepadaku. Di kepalanya terdapat tanduk seperti kerbau. Sontak, kubangunkan suamiku. Namun, sosok itu hilang begitu saja ketika akan kutunjukkan pada suamiku. Lalu, ia menenangkanku sembari mengusap halus punggungku. Di pagi harinya, Mas Wahyu menaburkan garam di sekitar rumah sambil diselingi dengan bacaan-bacaan kalam ilahi untuk meminta perlindungan. Namun, gangguan itu belum selesai, bahkan semakin intens. Hampir setiap hari wanita itu selalu datang. Pernah saat maghrib kulihat sosok itu merayap seperti cicak dengan lidah menjulur panjang memutari dinding kamar dengan cepat. Lagi-lagi ia hilang dalam gorden ketika aku menjerit memanggil suamiku. Begitu pula dengan malam-malam selanjutnya. Ketika Mas Wahyu pergi ke musola, aku sedang asyik memainkan ponsel di atas sofa ruang tamu. Tiba-tiba angin berdesir lewat, mengibaskan rambutku dengan pelan. Aku terdiam, kemudian melirikkan mata mengitari ruangan tanpa bergerak. Bagaimana bisa ada angin masuk ketika semua pintu dan jendela sudah ditutup? Namun, tiba-tiba aku dikejutkan saat melihat ke arah jendela. Kutemukan wajah seram wanita itu lagi. Tangannya menempel di kaca, menimbulkan decitan suara kuku panjangnya dengan kaca. Kedua tanganku sigap menutup telinga. Tubuhku perlahan mundur dan meringkuk di pojok sofa dengan mata terpejam. Aku berteriak keras ketika merasakan sebuah sentuhan di tangan. Nisa, kamu kenapa? Tiba-tiba saja Mas Wahyu sudah ada di depanku. Bahkan suara pintu terbuka pun tidak terdengar karena suasana yang mengerikan. Pernah ketika sore hari sepulang kerja, karena sangat lelah, aku pun tertidur tanpa membasuh tangan dan kedua kaki terlebih dahulu. Kurasakan tubuh seperti terkunci, tak bisa digerakkan meski raga terasa bangun. Bahkan aku tidak bisa memanggil suami karena lidahku terasa keluh. Perlahan kudapati sosok itu berada tepat di atasku, memelukku dengan erat. Nafasku tersengal, keringat membasahiku, aku pun berusaha melawan. Hatiku sudah menjerit keras, tetapi tidak dengan mulutku. Aku hanya bisa menatap pemandangan mengerikan itu tanpa bisa bergerak. Ketika makhluk itu hampir mencengkeram perutku, tiba-tiba sosok itu pun hilang begitu saja bersamaan dengan datangnya Mas Wahyu. Semakin lama mata batinku seperti terbuka. Terkadang seperti kulihat beberapa anak kecil berlari-larian di dapur rumah saat malam hari, disertai dengan cekikikan yang sangat mengganggu. Tidak hanya itu, pernah pula aku tersentak kuat ketika melihat sosok hitam besar menempel di langit kamar mandi. Matanya merah menyala dengan seringai tajam, membuat tubuhku lemah seketika. Aku jatuh terduduk dan berteriak keras saat itu juga. Mas Wahyu sangat mengkhawatirkan kondisiku. Kami kemudian melakukan USG untuk memastikan keadaan kandungan setelah terjatuh, takut jika terjadi apa-apa. Bertambah bulan kehamilan, aku terlihat semakin kurus. Di bawah mata terbentuk cekungan dalam layaknya mata panda, seakan merasa tersiksa dan tertekan. Dokter sampai mengingatkanku berkali-kali agar jangan terlalu stres karena berbahaya bagi kandunganku. Untungnya ragaku masih kuat menampung bayi yang terlihat sehat saat dicek. Aku selalu menangis, mengeluh kesahkan semuanya pada suamiku. 3 bulan sudah aku selalu diteror makhluk tak kasat mata. Aku memutuskan untuk resign dari pabrik sebab selalu tak fokus dan terlihat linglung saat bekerja hingga mendapat peringatan dari atasan. Desas-desus tak enak dari tetangga kembali merebak. Mereka mentertawakanku karena mengira aku hanya manja
dan terlalu parno dengan pemikiran tak logis. Namun, ibu mertua sangat memperhatikanku. Kasih sayangnya begitu kuat, ia menguatkan hatiku dan menemaniku. Ia juga menepiskan semua omongan tetangga. Berkali-kali ibu menyarankan Mas Wahyu agar menemui orang pintar. Tetapi karena kesibukannya bekerja membuatnya menunda-nunda usul ibu tersebut. Kini usia kandunganku hampir 7 bulan. Saat itu Pak D. Yusuf mengunjungiku. Ku ceritakan semua teror yang kurasakan kepadanya. Pak D. Yusuf adalah orang yang mempunyai kemampuan ilmu tentang hal-hal mistis. Ia berkata bahwa wanita yang menggangguku adalah Ummu Sibyan. Ummu Sibyan adalah sosok yang memang suka mengganggu ibu hamil dan bayi di bawah 2 tahun. Bisa jadi awal semua teror itu karena kejadian di makam waktu itu. Sebab ibu hamil memang pamali keluar rumah saat senja. Pak D menyarankan agar melawan ketakutanku sendiri. Ia juga berpesan untuk menutup rapat-rapat jendela dan pintu pada saat waktu maghrib. Ia juga mewanti-wanti untuk membawa benda tajam seperti gunting atau peniti di sekitarku dimanapun aku berada sebagai pegangan. Ia juga memberikanku sebuah gelang dari tali putih yang sudah dibacai. Setiap malam, dengan perasaan was-was, aku melaksanakan sholat malam dan mengaji. Awalnya, aku sangat ketakutan karena kecemasan yang luar biasa. Namun, dengan sabar, Mas Wahyu menemaniku membuat aku merasa aman. Hingga akhirnya, semua kekhawatiran itu hilang dan terbiasa dengan sendirinya. Perlahan usia kandunganku memasuki 8 bulan. Gangguan mulai mereda. Hingga akhirnya aku melahirkan bayi laki-laki yang sangat kami syukuri. Sesaat setelah lahir, dokter segera memberikan bayi kami kepada Mas Wahyu untuk diazani dan diikomahi agar tidak terdahului oleh setan. Aku begitu terharu dengan pengalaman luar biasa ini. "Lihat Nisa, dia mirip sekali dengan kamu," ucap Mas Wahyu membuatku semakin terharu. Nifas panjang setelah melahirkan membuatku tidak bisa beribadah. Rupanya gangguan itu muncul kembali. Saat itu aku lupa menutup jendela kamar menjelang sore dan jemuran baju bayi yang lupa ku angkat di luar rumah. Ibu mengomeli keteledoranku, namun tetap mendampingi dan membantuku mengurus bayi. Kali ini gangguan menyerang bayiku. Setiap malam ia selalu menangis, menjerit sambil membelalak melihat langit-langit kamar. Ingatanku kembali pada sosok Ummu Sibyan yang sering kutemukan merayap di dinding. Namun, sepertinya mata batinku sudah tertutup. Aku tak bisa menemukan keberadaannya setiap kali anakku menangis. Meski sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh Mas Wahyu, ia tetap menangis setiap malamnya. Bahkan, badannya selalu panas ketika menjelang sore sampai menjelang subuh. Bagaimana mungkin bayi yang belum genap sebulan bisa menggeser tubuh, padahal di kiri kanannya sudah kuhalangi dengan bantal dan guling. Bahkan penghalangnya tidak berubah posisi meski tetap tertata rapi di tempatnya. Ibu menyuruh Mas Wahyu untuk menghubungi Pak D. Yusuf. Pak D. Yusuf menyarankan agar ketika bayi membelalak, usap wajahnya dengan air dingin sambil dibacakan beberapa ayat. Kemudian tiup ubun-ubunnya sampai berhenti menangis. Lantas tengkurapkan bayi agar tak bisa melihat apa yang ada di atas. Hindarkan bayi untuk menatap plafon. Jangan lupa memberi benda tajam di sekitar bayi sebagai perlindungan. Tak lupa ia memberikan sebotol air yang sudah diberi doa untuk diminumkan pada bayiku sebelum maghrib. Ia juga menyuruhku melantunkan doa-doa atau halau dengan ucapan seperti, "Wahai Ummu Sibyan, pergilah kau keluar dari rumahku dan jangan ganggu anakku." Kini aku hanya bisa menyenandungkan sholawat di sampingnya sebab nifas yang masih menghalangiku. Aku hanya bisa berharap semoga gangguan ini segera berakhir. Sebuah perjuangan panjang untuk memiliki bayi. Mungkin semua yang telah terjadi ini adalah jalan agar aku lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Dan aku bersyukur sebab akan menjadi kenangan tak terlupakan sepanjang hidupku. Demikianlah teman-teman, cerita horor mengenai gangguan Ummu Sibyan.
Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.